Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar bab 6, yaitu presentasi yang efektif. Bagi yang ada fotokopian bisa dibuka di halaman 87. Nah, kita lihat peta konsepnya. Di sini ada presentasi yang efektif. Yang pertama, pembuatan file presentasi. Kemudian nanti di situ ada slide-nya, visualisasi, alur, dan font. Kemudian yang berikutnya ada pembuatan presentasi yang menarik dan efektif. Jadi nanti kita tentukan dulu pemilihan temanya, kemudian penggantian bullet point dengan icon, kemudian berkreasi dengan timeline, pemanfaatan diagram, kemudian penggunaan foto, dan penambahan animasi. Jadi di situ dengan poin-poin tersebut kita bisa membuat presentasi secara efektif dan juga menarik. Oke, di sini ada kata mutiara yang dikatakan oleh Bill Gates. Di situ, jika Anda tidak dapat membuatnya dengan baik, paling tidak buatlah agar terlihat baik. Bijaksana sekali ya. Kemudian masuk di pembuatan file presentasi. Jadi di sini presentasi minggu lalu kita sudah pelajari tentang Microsoft PowerPoint. Kita masih melanjutkan, yaitu terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan file PTT yang baik dan menarik. Tadi sudah dijelaskan ya di peta konsep ada slide. Slide di situ, slide presentasi harus menarik dan dapat memberikan pesan penting pada setiap slide-nya. Slide itu berarti lembaran. Slide pertama, kedua, tergantung presentasi kalian ada berapa slide. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat slide menjadi menarik adalah sebagai berikut. Jadi kita memilih latar belakang atau background-nya. Kita dapat memilih tampilan latar belakang, default untuk slide yang akan dibuat dengan memakai template atau main setting sendiri tampilan latar belakang yang diinginkan. Penting untuk diperhatikan bahwa background yang dipilih sebaiknya berwarna solid dan punya tingkat kontras yang tinggi dengan warna font yang digunakan. Hindari menggunakan latar belakang dengan banyak gradasi warna atau latar belakang yang berwarna terlalu cerah. Nah, jadi di sini maksudnya berwarna solid berarti berwarna yang lembut, supaya nanti kalau kita padukan dengan font atau huruf kata-kata yang ada di atasnya bisa terbaca dengan jelas. Kalau kita menggunakan warna yang terlalu cerah nanti malah tulisannya tidak bisa terbaca. Kemudian harus disesuaikan antara warna latar belakang dengan huruf yang kita ambil atau tulis-tulisan yang kita ambil mau warna apa, supaya dilihat latarnya keren, tulisannya pun jelas dapat dibaca. Kemudian isi slide yang dibuat harus memiliki kesan yang menonjol. Hindari mengisi slide dengan kalimat-kalimat panjang. Isi slide dengan ide pokok atau poin-poin penting dari hal yang ingin disampaikan. Ingat, usahakan satu slide hanya diisi dengan satu ide. Tujuannya audien mengingat dengan baik hal penting yang disampaikan. Jadi kalau kita buat file presentasi, misalnya isinya tidak usah terlalu panjang, misalnya kayak pengertian slide. Nah, itu di satu file di satu slide itu ya pengertiannya saja, jangan embel-embel terlalu panjang. Nanti kalau terlalu banyak berarti hurufnya akan semakin kecil, sehingga kalau kita presentasikan orang tidak terlalu paham karena terlalu banyak yang diisi di slide tersebut. Yang pertama slide, kemudian yang kedua visualisasi. Hal ini juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan
Perhatian audien pada presentasi antara lain memvisualisasikan isi dengan gambar. Perlu diingat bahwa sebagian besar audien akan lebih tertarik pada gambar dibanding dengan tulisan. Oleh sebab itu, dalam slide, gunakan gambar atau diagram. Selain menarik, hal tersebut juga dapat meningkatkan pemahaman audien. Nah, jadi menggunakan gambar itu jauh lebih bagus suatu penjelasan. Tapi kita tergantung presentasi apa yang kita presentasikan. Nanti kita menyesuaikan ketika membuat file presentasi. Misalnya ini kalian bisa lihat visualisasi yang pertama. Halaman pertama itu biasanya kita isi mungkin dengan gambar. Ini membuat presentasi. Kalau kita belajar tentang biologi, anatomi hewan ya, kita tampilkan hewan apa yang kita mau teliti. Masukkan di situ gambarnya, itu akan lebih menarik. Nah, ini kita bisa bandingkan antara kanan dan kiri. Jadi slide yang sebelah kiri ini kurang baik, kemudian yang kanan ini sudah baik. Jadi kita tulis judulnya oleh ini. Kalau yang di sebelah kiri tidak bisa dibaca tulisannya apa, karena menggunakan latar belakang yang terlalu terang atau terlalu gelap. Mungkin ini latarnya gelap, tulisannya mirip-mirip dengan warna latar sehingga tidak bisa terbaca. Kemudian yang kedua, tidak terlalu banyak gambar dan penggunaan font atau jenis huruf yang tepat serta mudah terbaca. Nah, kita lihat di situ. Kita lihat di situ kultur jaringan. Oke, itu bla 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 bla. Nah, ini lebih baik yang di sebelah kanan karena langsung kultur jaringan dan merupakan ini. Terus faktor yang mempengaruhinya jelas begitu. Di sini pun seperti itu maksudnya, tapi karena tidak diberi jeda, tidak dipoin-poinkan, sehingga di sini yang di sini terlalu panjang dan tidak menarik untuk sebelah kiri. Jadi lebih menarik yang di sebelah kanan, langsung poinnya, poin pentingnya apa sih, sehingga kalau kita belajar juga lebih gampang. Kemudian yang ketiga, meletakkan unsur-unsur slide atau teks dan gambar pada posisi yang tepat. Atur teks atau gambar pada posisi yang mudah dilihat dan tertata. Kemudian perincian poin-poin sebaiknya menggunakan bullet point agar poin-poin mudah dibaca. Nah, misalnya seperti itu. Bisa diberi gambar kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan faktor yang mempengaruhi bla 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 bla. Terus kita lihatkan di situ diberi gambar. Nah, bisa diberi gambar posisinya seperti itu. Sebelah kanannya gambar, sebelah kiri penjelasan. Oke, tadi sudah ada slide visualisasi, kemudian yang ketiga ada alur. Oke. Kesatuan slide yang meliputi slide pembuka, penjelasan, dan penutup merupakan hal penting dalam slide presentasi. Buatlah file presentasi dengan slide yang saling memiliki kesatuan dan alur sistematis. Sistem yang dibuat harus teratur dengan slide pembukaan, penjelasan, dan slide penutup. Oke, alur itu berarti awalnya pembukaan, kemudian penjelasannya, kemudian ada penutupnya. Penutupan biasanya ucapan terima kasih kah, salam kah, bisa dibuat seperti itu. Itu ada contohnya di situ. Kemudian yang berikutnya setelah alur ada font. Faktor pemilihan font juga tidak kalah pentingnya karena faktor ini dapat mempengaruhi visualisasi audiens. Berikut ini faktor-faktor terkait pemilihan font. Yang pertama, penggunaan font harus konsisten, sederhana, dan jelas. Usahakan gunakan font yang sama untuk mengisi slide. Nah, maksudnya di sini dalam satu slide usahakan fontnya sama semua. Bukan satu kata kita pakai kita pakai font Times New Roman, berikutnya Arial, berikutnya itu mungkin kurang bagus. Jadi dalam satu lembaran atau slide harus
usahakan fontnya sama. Kemudian yang kedua, atur jenis font yang dipakai. Pemilihan jenis font haruslah cermat. Tulisan yang rumit akan mempersulit audien untuk membaca isi slide. Jenis-jenis font yang umum digunakan dapat dilihat pada gambar 6.6. Oke. Nah, di sini jenis-jenis yang sering digunakan. Nanti kalian bisa gunakan ini. Kalau Bu Guru sering-seringnya Times New Roman, tapi boleh yang lain, yang penting tidak merusak tulisan. Ada yang font yang digunakan kadang malah tulisannya tidak bisa dibaca karena tidak tahu itu huruf apa. Ini yang direkomendasikan yaitu Times New Roman, Calibri, Century, Arial, Candara, Microsoft Sans Serif, Verdana, Frinda, Bookman, All Style. Kemudian masih banyak yang lain, yang penting bisa dibaca. Yang ketiga, atur ukuran font yang dipakai. Ukuran font yang dipakai untuk judul minimal 32 pt. Nah, di situ nanti Anda pilih pilihannya. Untuk subjudul 28, untuk isi 24. Pengaturan ini bertujuan memudahkan audien untuk membedakan highlight dan isi dari file presentasi. Poin-poin penting dapat di highlight dengan pemberian garis bawah atau underline atau penebalan huruf, kita pilih bold. Oke, jadi nanti judul 32, subjudul 28, kemudian isi 24. Berikutnya pemilihan warna font. Gunakan warna font yang kontras dengan warna background yang dipilih. Sebagai contoh, untuk background hitam, gunakan font putih. Jadi kalau latarnya hitam, usahakan tulisannya putih sehingga dibacanya jelas. Hindari menggunakan huruf kapital pada seluruh teks. Gambar 6.7. Huruf kapital itu berarti huruf besar. Hindari menggunakan huruf kapital, berarti huruf kapitalnya harus di awal kata saja atau awal kalimat. Selain itu bikin saja pakai huruf kecil karena nanti presentasinya terlihat kurang menarik. Oke. Intinya slide presentasi harus keep it simple atau simple tapi jelas. Batasi satu slide hanya untuk satu pesan. Kemudian berikan statement, bukan cerita. Berbicaralah dalam bahasa gambar. Pilih font dengan bijak. Biarkan senatural mungkin atau let it flow. Oke. Sekarang yang berikutnya, pembuatan presentasi yang menarik dan efektif. Yang pertama di situ ada pemilihan tema. Dalam PowerPoint, tema bawaan telah tersedia. Pilih tema yang telah ada, yaitu tema yang simple tetapi elegan. Ada 3 hal yang dapat disesuaikan dalam tema ini, yaitu desain, warna, dan huruf. Caranya adalah sebagai berikut. Klik tab desain. Klik panah ke bawah di dalam kolom themes, pilih tema yang akan digunakan. Dalam latihan ini kita menggunakan slide. Nah, nanti di situ ada desain. Kemudian pilih klik kanan di bawah atau di dalam kolom themes. Baru pilih tema yang digunakan. Tampilannya nanti seperti itu. Kemudian untuk mengubah kombinasi warna masih di tab desain di kolom varian. Nah, habis itu masih di desain kita pilih varian. Pilih kombinasi warna yang ingin digunakan. Tampilannya seperti itu. Warna yang mana. Kemudian yang ketiga mengubah kombinasi huruf masih dalam tab desain. Pada kolom varian, klik tanda panah paling bawah sehingga akan muncul area baru yang berisi beberapa pilihan.
klik font itu berarti nanti fontnya apa ini. Di situ ada muncul di situ Arial atau John Solas, John Tantin. Nanti tergantung mau pilih apa. Font, pilih huruf yang ingin digunakan. Pada Latin ini kita masih Arial Black Arial. Tema yang dipilih telah siap. Tema ini akan digunakan pada keseluruhan slide. Itu tadi sudah pengaturannya sudah di ini, nanti setiap slide pakai pengaturan yang sudah ditentukan tadi. Kemudian penggantian bullet point pada icon. Dalam slide mungkin terdapat teks dengan bullet point. Agar PowerPoint menarik, ganti bullet point tersebut dengan icon. Lihat di gambar 6.8. Nah, di situ ada agenda, ada welcome, about use, timeline, service list, kemudian our team, portfolio, client list, kontak, US. Nah, ikonnya bisa dipilih di situ nanti. Agar mudah dalam membuat ikonnya, gunakan jenis huruf khusus yaitu SOSA. Apabila belum tersedia, unduh atau download dulu di internet gratis dengan kata kunci SOSA free download. Caranya buat lingkaran dengan dimensi 2,5 kali 2,5. Kemudian atur warna dan garisnya. Nah, sebagai berikut, nanti klik lingkarannya. Tuh ini ada tampilannya di situ. Klik tab format. Kemudian pilih shape style, pilih shape fill, pilih warna yang ingin digunakan. Selanjutnya klik shape outline, kemudian pilih no outline. Tampilannya di situ, mana tuh? Tampilannya seperti itu. Oke. Kemudian masukkan teks ke dalam lingkaran menggunakan jenis huruf SOSA. Pilih hurufnya, kemudian besarkan. Nah, itu ada di situ tuh tampilannya. Kita pilih SOSA. Dibesarkan di situ ukurannya 36. Itu tanda petik 2 yang diketik di situ. Tambahkan teks di bawahnya, ulangi cara di atas hingga tampilan slide menjadi seperti berikut. Oke, nanti muncul seperti ini. Contoh kreasi icon. Nah, presentasi agenda nanti ya, bisa langsung seperti ini. Klik gambar untuk melihat contoh lain. Oke, ada agenda 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang berkreasi dengan timeline. Salah satu slide yang terkadang hanya ditampilkan dalam bentuk list adalah timeline perusahaan atau titik penting dalam perjalanan perusahaan. Gambar 6.9. Nah, kita lihat di situ 2007 timelinenya 2007 founded. Nanti di sini tergantung kalian toh. Kemudian 2009 ada struggling, 2011 rising, kemudian 2014 top player. Kita dapat berkreasi dengan memanfaatkan smart art yang ada dalam PowerPoint. Caranya klik tab insert, pilih insert, kemudian pilih smart art. Pada jendela baru smart art, pilih proses. Di kolom kanan pilih basic, cleveron proses, kemudian klik OK. Tampilannya seperti itu. Nanti buka laptop atau komputer bisa langsung dipraktekkan. Kemudian atur tampilan dengan cara klik gambar, kemudian klik tab design, klik change color, kemudian pilih kombinasi warna yang ingin digunakan. Nah, ini ada design, kemudian change color, warnanya. Nanti dipilih saja yang mana suka sesuai dengan kreasi kalian. Kemudian isi ke dalam bagian gambar masing-masing 2007, 2009, 2011, dan 2014. Atur tampilannya di tab format, kolom size,
set tingginya 2,5. Nah, nanti di setting tingginya 2,5 cm dan panjang 29 cm. Setelah itu posisikan gambar di tengah. Tambahkan tulisan, gunakan text box. Latar dengan warna yang berbeda untuk tulisannya dapat ditambahkan. Atur posisinya hingga tampak seperti slide berikut. Oke, di sini ada contoh kreasi timeline yang lain. Klik gambar untuk melihat desain timeline lainnya. Nanti bisa modelnya kayak yang tadi, bisa juga seperti ini, tergantung kalian pilih yang mana. Kemudian pemanfaatan diagram. Diagram adalah representasi skematik terhadap sesuatu. Jadi pada dasarnya informasi apapun dapat ditampilkan dalam slide menggunakan diagram. Dalam latihan ini kita akan berlatih membuat service process. Sebagai contoh, service process ada 4, yaitu research, copy, design, and slide. Sebenarnya telah tersedia banyak pilihan diagram dalam Smart Art, tetapi pada pembahasan kali ini kita akan berlatih membuat diagram memanfaatkan card. Oke, caranya pilih insert, klik card. Pada jendela card yang terbuka, klik pin. Kemudian sebelah kanan pilih chart yang berbentuk donat. Kemudian klik OK. Oke, di situ ada itu tampilannya. Jadi itu berarti grafik. Setelah itu saatnya ubah nilai dari card agar terbagi 4 sama rata. Isi saja masing-masing nilainya jadi 1. Jangan lupa menghapus keterangannya karena cardnya yang hanya dibutuhkan. Oke. Sekarang tambah dan atur tag yang diperlukan. Caranya sama dengan cara sebelumnya. Atur posisinya hingga tampil seperti slide berikut. Kreasinya seperti itu. Itu di situ ada SWOT, bisa kreasi yang seperti gambar slide pertama, bisa juga pakai yang slide kedua. Kemudian penggunaan foto. Saat ini foto dapat digunakan untuk membuat tampilan slide lebih menarik. Foto didapatkan dari koleksi pribadi. Membeli atau memakai foto yang berlisensi CC0 bebas dipakai tanpa atribut, misalnya dari pixabay.com. Perhatikan slide recap berikut ini. Sekarang Anda sudah bisa oke toh di sini. Kemudian slide di atas dapat dibuat lebih menarik dengan memasukkan foto. Ini kan biasa saja, kita bisa masukkan foto. Klik tab insert, kemudian klik picture. Pada jendela baru yang terbuka, cari dan pilih foto yang sesuai untuk digunakan. Kemudian klik foto, klik insert. Oke, tampilannya di sini. Nanti ini foto-foto yang ada di dalam komputer. Kita ikuti alurnya, kemudian pilih fotonya. Atur posisi foto di ujung kiri slide. Lalu tambahkan segi 4 yang menutupi bagian foto. Saatnya atur gradasi warna segi 4. Caranya klik kanan pada foto. Habis itu kita pilih formatnya, format shape. Pada jendela baru yang muncul di kanan gambar, klik fill and line. Di situ yang di paling kiri. Kemudian pilih gradient fill tipe linear. Atur gradient stop seperti gambar. Pada warna paling kiri, atur transparency ke 100%. Oke. Setelah itu masukkan tagnya, atur untuk bisa tampil seperti slide berikut. Oke, yang tadi contoh yang pertama tanpa gambar. Ini bisa kita masukkan gambar. Ini gambar sebuah laptop. Jadi tampilan presentasinya nanti akan lebih menarik.
Nah, itu gambar tadi. Sekarang kita tambahkan animasi, penambahan animasi. Pada dasarnya semua slide dapat ditambahkan animasi, akan tetapi hindari penggunaan animasi yang berlebihan, karena audien malah akan teralihkan oleh animasi yang tidak perlu. Slide yang cocok menggunakan animasi misalnya yang berisi daftar. Daftar dapat ditampilkan isinya satu persatu sesuai dengan pembicaraan presenter. Ini isi daftar bisa tidak langsung ditampilkan semua, sehingga audiens dapat berfokus hanya pada hal yang sedang dibahas. Oke, di sini caranya yaitu klik animation, kemudian pilih animation pan. Tambah animasi ke poin-poinnya. Untuk menambah animasi, klik teks yang mau dikasih animasi atau gambarnya, kemudian masih di tab animation, pilih fly in. Jadi animasi itu nanti misalnya tulisannya bisa berputar-putar dulu sebelum tertaruh, atau dia lenggang-lenggong kanan kiri baru dia tenang sebelum kita presentasikan. Klik effect option, pilih front left. Jadi gambar akan masuk dari kiri. Start, berarti mulai atur, on click. Oke, buat animasi untuk teks di sebelahnya menggunakan wipe. Klik teks pada tab animation, klik wipe. Kemudian klik effect option, pilih from left. Atur start menjadi after preview. Teks akan bergerak dari kiri secara otomatis setelah animasi yang pertama selesai. Ulangi prosedur di atas untuk poin kedua dan ketiga. Oke. Jadi untuk membuat presentasi lebih menarik, bisa kita tambahkan gambar atau backgroundnya, kemudian bisa kita kasih animasi, kita bisa atur jenis hurufnya seperti apa, kontras cahayanya seperti apa, supaya presentasi kita lebih menarik. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Selamat pagi.